Oke, shalom semuanya. Kita berkumpul lagi di hari Jumat ini. Kita mau menyembah. Kita mau masuk hadiratnya sama-sama. Yuk kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak. Engkau kumpulkan kami kembali di sini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Bapak, hadirat-Mu ada tengah-tengah kami. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau iringi langkah teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan untuk sampai ke tempat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, sama-sama kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu
kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Nyatakan dengan iman, dengan penuh iman, kita punya Allah yang besar. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, mari kita bangun keintiman kita yuk sama Tuhan. Nyatakan dengan keimananmu betapa besar Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan bagi hidup kami. Kami berlindung, kami jamah jumpa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar. Bersatalah Tuhan. Layak kami puji Tuhan. Kami layak kami agungkan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Raja
Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. 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 Namamu Tuhan yang layak disembah. Layak diagungkan. Oh Yesus, sebab Kau Allah yang perkasa, Allah yang penuh kuasa, Bapa yang setia, Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk penyelamatanmu, pemulihanmu, pelayakanmu Tuhan, pengkudusanmu Tuhan. Kami yang telah dihidupkan, kami telah dibangkitkan, hidup baru kami Tuhan, hanya bagimu. Engkau Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Kemenangan demi kemenangan kami terima dari Engkau Tuhan. Syaralabayaralabakaralabaya syudaralabayaralabaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya. Kami beriman Tuhan. Kemenangan bagian kami. Damai sejahtera. Sehat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Tuhan kita punya kuasa yang luar biasa besar. Kita yang ada di sini berdua, saya dan Karima, kita sering mengalami kedahsyatan kuasa, kebesaran kuasa Tuhan. Bukan begitu Karima? Yes. Sampai kalau Karima punya prinsip, anak Tuhan gak mungkin gak makan. Gak mungkin gak makan enak, istilahnya begitu. Betul ya Karima ya? Kenapa? Yuk kita buka yuk di Mazmur 103 ayat 19. Mazmur 103 ayat 19. Sudah ketemu? Mazmur 103 ayat 19. Oke. Saya baca ya, Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah ayat 19. Oke. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Artinya apa? Aspek kehidupan kita itu tidak luput dari yang namanya perhatian Tuhan. Bahkan rambut di kepala kita pun Tuhan tahu jumlahnya. Kalau kita tahu bahwa kekuasaan Tuhan itu melebihi apapun juga, harusnya kita semakin ngerti bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang terjadi tanpa izinnya Tuhan. Mau baik, mau buruk, itu terjadi atas izin Tuhan. Kalaupun yang buruk terjadi, kita mesti percaya bahwa kita lebih berharga dari apapun juga. Bahkan Tuhan pelihara kita seperti biji matanya. Bukankah firman Tuhan berkata di Lukas 12 ayat 6-7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? 5 ekor. Lukas 12 ayat 12. Lukas 12 ayat 6. Ya. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung pipit aja gak dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, saya kadang-kadang kalau pas lagi ada problem berat yang benar-benar kena ke sini, bahkan sahabat saya sendiri aja pun nih Karima, telepon saya aja sampai kesel ya. Gak mau saya angkat. Jadi dia suka bilang gini, kenapa ya laki-laki kalau ada masalah itu kayak kura-kura. Kepalanya masuk ke cangkangnya. Itu kalau saya tanya ke psikolog ya Karima, emang begitu laki-laki. Cenderung menarik diri kalau ada masalah. Ya cenderung menarik diri. Kita itu lebih cenderung gini loh, kalau kaum pria ya lebih cenderung kita pakai logika kita berpikir, memecahkan semua masalah pakai logika. Sampai benar-benar Tuhan bilang, lu gak bisa apa-apa, udah duduk diam aja sujud. Sujud di bawah kaki Tuhan. Buka semua komunikasi orang-orang yang mau mendoakan kamu. Gitu. Jadi begitu saya ada komen sedikit langsung Karima bilang, ih kamu komentar senang sekali hati saya. Ya, kalau
rambut kepala kita semua terhitung. Artinya tidak ada satu helai pun jatuh tanpa izin Tuhan. Ya, ada amin Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa, walaupun Tuhan sudah udah tunjukkan kasihnya, kuasanya, pemeliharaan kepada saya dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai hari ini, di masuk bulan Juni, saya kembali ada ketakutan. Bapak Ibu, takut banget di bulan Juni. Karena di bulan Mei, apa yang saya targetkan itu gak tercapai semua. Itu gak tercapai. Nah, masuk di bulan Juni, saya cuman bilang, ini sampai kapan ya? Saya mesti begini terus Tuhan. Kapan Tuhan mau nepatin janji Tuhan buat saya? Kapan Tuhan? Kapan? Nah, saya dapat ayat ini, kalau Tuhan bilang, rambut kepala kamu itu terhitung semuanya. Apa yang kamu alami, apa yang kamu hadapi sekarang aku tahu, kata Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya pengen ada satu kegiatan yang benar-benar begini loh. Orang tuh kalau ngelihat saya, nggak tahu ya, orang tuh kalau ngelihat saya mukanya muka sales kali ya. Semua agen properti, agen asuransi kalau ketemu saya cuman ngomong gini, lu jadi agen gua. Lu jadi agen gua. Maksudnya emang gak ada yang lain gitu selain saya harus jualan produknya kamu. Saya tuh tiap hari udah jualan. Boleh tanya deh Karima ya. Jualan apa dia bilang, lu sibuk amat sih sampai gak bisa dihubungin gitu. Maksudnya gini, apakah ada kegiatan lain Tuhan di mana saya bisa pakai keahlian saya gitu loh. Bisa pakai keahlian saya selain orang suruh saya jualan. Bukannya saya gak mau, bukannya saya gak suka. Cuman maksudnya kenapa sih orang tanda kutip mau ngebantu tapi ngelakuin produknya dia. Puji Tuhan, Tuhan jawab loh Bapak Ibu. Tuhan jawab. Ada satu keahlian saya yang akhirnya nanti bisa terpakai, tapi ini masih on proses. Masih on proses. Ya, agak jauh memang tempatnya di Cibubur. Tapi sepertinya ini jawaban Tuhan. Karena waktu saya mau ke sono, saya cuma bilang gini, aduh Cibubur ya, naik apa? Bayangin hari Senin saya harus ke Cibubur minggu lalu tanggal 3. Dan di hari Sabtu, uang di rekening saya tinggal 50.000. Coba bayangin, itu kayaknya gak cukup deh buat pulang gitu loh. Saya cuma bilang, Tuhan kalau memang ini rencana Tuhan, ini jalan Tuhan, Senin saya harus ke Cibubur, saya percaya Tuhan akan cukupkan ongkosnya. Saya cuma minta Tuhan cukupkan ongkosnya. Surprise Bapak Ibu, Tuhan cukupkan sampai bisa untuk 2 minggu ke depan. Itu apa yang selalu Tuhan ingatkan, bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup saya. Hal buruk yang terjadi kadang-kadang saya suka membiarkan itu menguasai hati dan pikiran hari lepas hari. Karena itu kalau kadang bersyukur banget saya punya sahabat yang seperti Karima yang bawel terus tiap hari selalu nanya, hati kamu bagaimana? Hati kamu bagaimana? Saya pernah tanya sama dia ya, pernah tanya sama Karima ya, kenapa sih kamu selalu bertanya tentang hati saya? Karena kalau hati kamu gak damai, kamu gak bisa berdoa. Kamu gak bisa tenang, kamu gak bisa berdoa, dan kamu gak bisa tahu apa yang Tuhan pingin buat dalam hidup kamu. Tanya. Jadi gak usah khawatir. Ya terakhir Karima bilang gini, gak usah khawatir kalau ada banyak masalah. Cuman minta Tuhan bikin damai di hati kamu aja. Karena kenapa? Kita gak bisa lari dari yang namanya penjagaan Tuhan. Pemazmur sendiri bilang, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, dan kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Dia mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui keadaan kita. Dia memandang dari sorga. Dia melihat semua anak manusia dari tempat
kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Jadi yang utama buat kita itu apa? Kadang-kadang yang utama itu bukannya kebutuhan kita ya, tapi satu keinginan kita untuk bisa lebih dan lebih. Ya, di bulan Mei itu sedikit cerita 2 minggu di bulan Mei itu saya Tuhan izinkan kenal sama orang baru. Dia itu seneng banget traktir saya, puji Tuhan ya, ditraktir 2 minggu loh makan gratis gitu loh. Seneng banget traktir saya dan dia merasa dia baik-baik saja. Tapi sesungguhnya dia itu terkena impulsive buying. Jadi dia stres di rumah sama orang tuanya, dia ngajak saya ke mall. Dia belanja segala macam. Saya bukan yang ngiri, tapi di situ saya ngelihat bahwa banyak cara orang untuk jadi pelarian dari masalah yang dia hadapi. Saya bersyukur bisa terlibat aktif di pelayanan karena ini satu-satu yang bisa menguatkan saya. Pelayanan demi pelayanan, Tuhan kasih terus, setiap minggunya selalu ada. Yang paling penting apa sih sebenarnya dalam hidup ini? Yang utama. Yang utama dalam hidup ini apa sih? Tuhan Yesus mengajarkan di doa Bapa kami di Matius 6 ayat 11. Hafal dong pasti doa Bapa kami. Matius 6 ayat 11. Ayat 11. Nih. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini loh. Hari ini makanan yang secukupnya. Hari ini. Bukan besok, bukan lusa. Tetapi waktu kita berserah sama Tuhan, Tuhan tahu loh. Tuhan seperti tahu hari ini saya cukupnya apa, besok apa, besok apa, besok apa. Waktu benar-benar berserah sama Tuhan, Tuhan gak cuma cukupkan dalam 1 hari. Kadang-kadang yang kita gak pikir, yang kita cuman, maksudnya bukan gak pikir secara, bukan yang kita inginkan benar-benar, kita cuman ngucap dalam hati, Tuhan cukupkan semua. Coba kita periksa keinginan hati kita, apakah benar kita mau berserah betul sama kuasanya Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa besar. Amin Bapak Ibu. Ayo Karima. Pendetanya pakai masker sih jadi nggak kelihatan senyumnya. Iya, kalau belum lihat senyum pendeta tuh kayak gimana gitu loh pendeta. Iya, ya kan. Kalau pendetanya belum tersenyum tuh udah kayak gimana gitu loh. Ya, Bapak Ibu nangkap tadi kesaksian dari Samuel. Siapa yang hari ini lagi pusing-pusing? Gak apa-apa. Saya pusing loh tiap hari ya pendeta ya. Cuman kalau ada yang mau saya curhatin ya mungkin Bu Odilia ya nanti ya saya curhatin ya. Biar pusing nanti kan ya. Tapi hari ini kemarin saya kerja 10 hari pendeta. Jadi disekap di tempat mereka pelatihan ya 10 hari. Jadi pagi sampai sore menerjemahkan terus masuk kamar. Nah, jadi banyak waktu sendirian kan. Akhirnya saya baca buku pendeta. Saya baca buku judulnya Kepenuhan Tuhan. Wah, selesai satu buku pendeta gara-gara nggak ngapa-ngapain kan, nggak ketemu siapa-siapa ya kan. Males kumpul orang. Ternyata intinya cuma satu Bapak Ibu.
Kalau mau selalu damai sejahtera ya pendeta ya. Bukan kerja 48 jam gak berhenti-berhenti, enggak. Kalau mau selamat ya pendeta ya. Saya mesti ngeliat pendeta terus, nanti kalau saya ngomongnya keliru nanti ditendang nanti kan. Ya kan. Makanya jangan pakai masker pendeta biar kelihatan senyum apa mencucu ini gitu kan. Hah? Kamu lihat sembuh dalam nama Tuhan Yesus ya pendeta ya. Mana sih ya. Cuman yang kalau Anda ingin terus hidupnya damai sejahtera, ya kan, encok-encok hilang, ya kan, nggak ada kecemasan. Kuncinya cuma satu ternyata, selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Tadi ngobrol tuh sama Pak Karel ya, di situ ya. Apa sih kuncinya? Saya bilang kuncinya itu bukan pada kekuatan kita. Kuncinya itu bukan pada siapa kita. Kuncinya itu pada siapa Tuhan yang kita sembah. Kuncinya di Dia, bukan di kita. Bukan karena kita pintar, bukan kita sarjana, ya pendeta ya. Bukan MTH, MTST, whatever, hahaha itu ya pendeta ya. Tapi siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi waktu kita lagi punya masalah ya, Samuel ya yang paling sering tuh stres gitu ya. Iya, ya, apa-apa stres gitu ya, apa-apa stres pikir gitu kan. Cin, ini ya Cin gitu kan ya. Ya, dipikir kayak apa juga percuma gitu ya Pak ya. Ya, Bapak Ibu mikir saya nggak mikir terus itu ya. Tapi dipikir juga percuma. Ternyata kuncinya itu adalah berada di dalam hadirat Tuhan. Wah, berarti gak kerja dong Kak. Berarti baca kitab terus, puasa terus gitu kan, baca terus gitu kan. Enggak, berada dalam hari keturunan itu ternyata nomor satu. Mengakui dulu bahwa Tuhan Allah kita itu memang Tuhan yang penuh kuasa. Akui dulu. Kalau gak diakui gak bisa. Benar gak Pak Karel ya? Kalau masih tadi kan, ya memang Tuhan kita memang luar biasa. Cuman kalau gua gak kerja Bu, mana mungkin ada duitnya gitu kan. Memang Allah saya itu luar biasa. Tapi kalau gua bukan anaknya Pak ini, kagak takut orang sama saya gitu kan. Bukan, akui dulu bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sudah mengakui, yang kedua baru terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, ya kan? Gak mungkin Bapak Ibu nanti kalau lewat ini masanya ya, terus kita ingat-ingat, elah ternyata susahnya cuma 5 bulan gitu kan, berasanya udah seumur hidup gitu ya. Selalu latih diri kita untuk terus mengingat kebaikan Tuhan. Jatuh kita, kemarin Tuhan baik banget loh, terus ingat kebaikan Tuhan. Sederhana kan? Terus ingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga, biasakan diri di dalam hadirat Tuhan. Baca Alkitabnya. Jangan dengerin lagu-lagu yang oe-oe itulah ya. Mari kita dengerin lagu dunia, ada lagu gospel. Kok lagu dunia malah? Lagu gospel gitu ya. Mau joget, pakai jogetnya gospel aja. Nanti kita joget kan ya. Ya, kalau kamu telat kamu harus lama nyanyinya ya. Mainnya harus lama. Dan harus pakai joget-joget kamu mainnya kan. Supaya hukuman karena terlambat ya. Iya kan? Terakhir, maka kalau semua itu sudah kita lakukan, kita akan jadi peka dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan Tuhan yang salah waktu kita jatuh. Saya kehilangan 6 juta. Bukan salah Tuhan ya gak pendeta. Saya gak mau dengar apa kata Tuhan. Tuhan gak bicara. Saya yakin dan percaya waktu itu Tuhan sudah berbisik. Tahan dulu. Tapi ini emosi, kedagingan, pas duitnya ada bayar. Segala keburukan yang terjadi dalam hidup Anda bukan dari Tuhan. Bukan karena Tuhan. Jangan salah mengimani, nanti repot ya kan. Tapi segala kebaikan dalam hidup Anda adalah dari Tuhan. Dia kemarin ngomel-ngomel kan. Gimana Cin? Gue dimanfaatin orang melulu. Jangan belajar ngecek orang itu baik apa enggak. Tapi belajar untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kita ini keset Bapak Ibu Saudara ya. Tugas kita memang dimanfaatkan. Ya kan? Tapi nanti Roh Kudus akan mengarahkan kita. Siapa yang memang Roh Kudus inginkan kita layani. Jadi inti dari apa yang disampaikan Samuel tadi sebetulnya terus ada di dalam hadirat Tuhan.
Ya, caranya adalah terus ingat kebaikan Tuhan. Gampang kan? Kan kalau ingat kebaikan, oh enggak ya. Kalau ingat keburukan suami gampang ya Bu ya. Kemarin dia enggak ini, kemarin itu. Tapi mengingat kebaikan susah ya. Tapi mari kita latih. Alkitabnya berkata segala yang apa itu? Yang baik, segala yang mulia, adil, semua suci, yang sedap didengar. suci. Ya itu pikirkanlah. Itu semua apa itu? Yang mulia, yang suci, apa itu? Yesus. Maka kendalikan pikiran kita terus. Ingat Yesus saja. Besok ada yang mau nagih nih. Ingat Yesus saja. Karena beda loh. Bapak keluar. Kenapa Bapak? Bapak Ibu keluar bekerja dengan mengandalkan kemampuan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mikir, aku kerja kemarin cuma dapat 100.000. Sekarang juga paling 100.000. Gue butuh 1 juta. Nggak mungkin. Tapi Bapak bekerja dengan keyakinan bahwa saya adalah anak Tuhan. Tuhan beserta saya, dan selama saya beserta Tuhan, saya lebih dari pemenang. Keluar bekerjanya beda. Hasilnya Bapak Ibu boleh bertaruh sama saya ya. Beda. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Jangan andalkan kekuatan orang-orang di sekitarmu. Andalkan Tuhan saja. Ya, Popo pasti punya banyak pengalaman ya Popo ya. Sampai hari ini masih sehat karena Popo mengandalkan Tuhan saja. Benar ya? Iya. Ya, kalau mengandalkan manusia kecewa, benar ya. Anak sendiri pun bikin kecewa, bikin kesel ya Popo ya. Benar ya? Kita besarin anak mengharapkan macam-macam. Benar gak Bu Aldia? Saya ini udah mulai siap-siap nih ya kan? Ya kan? Iya kan, anak saya udah gede ya. Saya harus bisa mengatakan Tuhan saya baik. Walaupun anak saya mengecewakan ya kan. Kan manusia selalu mengecewakan. Hanya Tuhan yang tidak mengecewakan. Intinya selalu berada dalam hadirat Tuhan. Aku pengen nyanyi lagu ini deh. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu ya, lagu ini menegaskan kan, Tuhan itu tidak melihat rupa. Gak masalah gimana wajah Bapak Ibu Saudara, gak masalah. Anda mau miskin, Anda mau kaya, bukan itu yang dilihat Tuhan. Ya, kalau saya mengandalkan itu, banyak orang yang gak suka sama saya Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan itu melihat hati kita. Datang untuk Tuhan, bukan datang untuk siapa yang ada di sini. Bukan juga tidak datang karena siapa yang ada di sini. Kalau melihat pendeta Heri itu kayaknya sebel banget gua. Gak usah datang lah. Atau kalau lihat pendeta Hari ketawa itu, hati itu adem. Jadi pengen kesini aja biar lihat pendeta Hari ketawa, adem rasanya. Salah. Benar ya pendeta ya? Datang cari Tuhan. Datang untuk Tuhan. Karena yang ayatnya tuh saya tuh selalu lupa ayat pendeta itu tugas dia nyari itu kan. Iya kan? Bukan karena kita karena berkat Tuhan jadi kaya. Amsal kan dia jadi ya. Saya pokoknya ingat aja ya, tapi apanya itu? Makanya gak lulus MTH-nya pendeta kan, gak apal-apal ya. Ya kan?
bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi berkat Tuhan. Luar biasanya, nggak perlu cari berkat orang Kristen. Kalau Anda masih cari berkat, belum Kristen Anda, benar ya pendeta ya? Orang Kristen tuh nggak nyari berkat. Berkat mengikuti kita loh. Ya, jangan keluar, saya mau keluar, mau kemana? Cari berkat lah. Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, kalau yang berkat mengikuti kita apa itu? Coba dicari. Itu di Mazmur. Itu Mazmur. Pokoknya itu aja lah ya. Ya, ya kan? Lebih baik kan mengamalkan. Kelas ya kan? Tapi Bapak Ibu benar ya. Kita beriman. Tapi keimanan kita harus benar. Benar ya pendeta ya? Kalau keimanan kita keliru, hidup kita sengsara. Tapi kalau keimanan kita benar, mengenal Tuhan Allah kita dengan benar. Saya suka datang ke sini. Menurut saya pengajarannya itu pengenalan Allah pada Tuhan yang benar. Pendeta tidak pernah menakut-nakuti kita. Benar ya pendeta ya? Tidak pernah menakut-nakuti kita. Karena namanya the gospel, kabar baik. Kabar baik kok nakut-nakuti, itu kabar buruk namanya ya. Ada kabar baik Bapak Ibu Saudara. Dosa Anda sudah diampuni. Belum dikerjakan, sudah diampuni. Segala apa yang Anda minta bukan yang Anda butuhkan loh. Itu pemahaman yang keliru loh. Segala yang Anda minta sudah diberikan. Tadi dia nanya, kapan Tuhan janjimu? Janjinya sudah diberikan. Pertanyaannya, sudahkah kita cukup beriman untuk merenggut janji Tuhan itu? Jangan tanyakan Tuhan kapan ngasih janjinya, dia sudah memberikan. Jangan tanyakan kapan Tuhan memberkati saya, dia selalu memberkati dia. Tapi kalau frekuensi kita nggak sama, luput-luput terus itu ya. Maka tugas kita bukan cari berkat. Tugas kita bukan cari janji Tuhan. Tugas kita adalah punya hubungan yang intim dengan sumber berkat. Tadi kita ngobrol itu ya Pak Karel ya. Keinginan Tuhan hanya satu. Punya hubungan yang intim dengan Anda dan saya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama hidupku ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari bangkit berdiri. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama hidup ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari jemaat. Kau bukan Tuhan Yang memandang Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
bagiku yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita sembah Tuhan Allah kita. Yang terbaik kami punya, hanya bagimu ya Allahku. Kau yang tak menebus kami, beri kami hidup yang baru. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami sembahkan, kami muliakan Engkau yang layak menerima sembah pujian kami ya Bapa. Kami bersyukur namamu di atas segalanya. Engkau yang layak Lebih dari segalanya, ku Engkau Tuhan. Yes, Mas perak dan permata tiada artinya. Yes, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. ku ingin Engkau Tuhan. Yes. Mas perak dan permata tiada artinya. Yes, Lord. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari jemaat nyatakan dengan lantang. Lebih dari ada para sika ada papa Engkau Tuhan. ada para sika Mas perak ada dan papa. Yes. Tidak ada papa. tiada artinya. Ada para sika Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. lebih dari segalanya. Lebih dari
dari segalanya. Yes, Lord. Ku ingin Kau Tuhan. Ada para shikalalalalalalala. Yes. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat. Ku ingin lebih dekat. Ada para shikalalalalalalala. Bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kau sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Yes. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Exalt thee. I Exalt exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. 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 Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Wow. Wow, tinggi banget ya. Ya, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Oh, luar biasa pendeta. Iya, haleluya. Oh, sebelumnya saya ingin koreksi dulu, Bu Rima. Siap. Saya paling gak suka disebut hamba. Ya, makanya saya selalu diam. Saat nyanyi, kalau Ibu perhatiin tadi, saya gak akan nyanyi. Kenapa? Sesuai Galatia 4 ayat 7, kita bukan lagi hamba tapi anak yang berhak atas warisan Allah. Hanya anak yang berhak atas warisan. Di dunia juga hanya kepada anak kita berhak
kita memberikan warisan kita, bukan kepada pembantu kita. Dan di Alkitab juga dibuktikan, Hagar Ismail gak berhak. Betul. Karena itulah saya paling anti menyebut hamba. Itu satu. Hamba Tuhan, saya gak masuk itu. Ya, jadi lain kali tolong dipilih lagu-lagunya, jangan ada kata hamba. Siap. Nah ya, oke. Nah, itu sedikit koreksi aja. Ya, sama juga kalau kita hubungan Allah dengan hamba, kita nggak ada hubungan kasih. Betul. Ya, sama seperti juga Louis, dia bisa loncat ke pangkuan bapaknya, no problem. Tapi kalau pembantu loncat ke pangkuan Pak Thomas, itu skandal. Iya, kenapa? Pembantu itu nggak ada hubungan darah, bukan anak. Tapi kalau anak, it's okay. Itu hubungan kasih. Hal yang sama juga dengan Allah kita. Kalau kita hamba, kita nggak akan pernah hubungan kasih dengan Allah. Hanya hubungan job, pekerjaan, tugas, syarat, tuntutan, dan segala macam. Seperti kita hubungan kita dengan pegawai. Itu penuh dengan tuntutan. Tapi dengan anak, nggak ada peraturan di situ. Nggak ada SOP di situ. Tapi ada hubungan kasih. Karena itulah saya paling anti kata hamba. Tolong diperhatikan semua. Jangan ada kata hamba di next lagu-lagu. Oke ya. Oke, itu satu. Yang kedua saya ingin bersaksi. Kemarin pada saat acara penghiburan dan pemakaman Pak Henry Onggo, saya tiba-tiba dibuat Tuhan sakit. Iya, kesannya serius sakitnya. Karena saya sesak napas dan dugaan ada sakit jantung. Dan yang kedua adalah COVID. Makanya saya ada masa isoman 3 hari sampai Kamis. Maka saya berani datang hari Jumat ini. Sudah lewat isoman 3 hari. Iya. Tetapi puji Tuhan, ya saya yakin itu mujizat. Ketika diperiksa dokter, di kateter dari tangan saya ini dimasukkan alat untuk masukkan kateter untuk ngecek kondisi jantung saya. Nyatanya bagus semua. Iya. Iya, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Dan yang kedua COVID. Itu juga gak ada masalah. Cuma saya perlu isoman 3 hari. Hari Kamis selesai isoman, Jumat saya bisa datang. Itu luar biasa kan. Dan di situ saya narik pelajaran. Apa sih sebenarnya maksud Tuhan membuat saya kesannya sakitnya kayak gawat gitu ya. Ya agar saya gak merasa bahwa Mon ini bisa maju, bisa berkembang karena saya. Betul. Tapi semuanya karena Tuhan. Betul. Dan puji Tuhan, kemarin itu acaranya semua berjalan lancar. Dan Pak Joni juga memuji luar biasa pelayanan Mon Hermon. Ya luar biasa Bapak Ibu ya. Dan yang luar biasanya lagi, beberapa orang iri kepada kita. Kita gereja baru, kita gereja kecil. Tapi pelayanan pertama penghiburan kita keluarga konglomerat. Sehingga mereka berkata, begitu banyak gereja besar di Jakarta ini, kok bukan mereka yang dipakai Tuhan? Kok malah gereja baru, gereja yang masih kecil? Itu luar biasa bagi saya. Tadi saya masuk ke Ratu Plaza. Sebelumnya Ratu Plaza satu kendaraan pun gak ada. Sekarang penuh sesak. Membuat saya luar biasa sukacita. Ini anugerah Tuhan. Doa-doa kita dijawab Tuhan. Amin. Saudara perlu tahu kenapa bisa demikian. Karena kita berfokus kepada Yesus. Yes. Itulah sebabnya Matius 6 ayat 33 berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Doa-doa kita ditambahkan. Iya Bapak Ibu. Saudara tahu, kalau saudara perhatikan doa berkat yang saya selalu doakan, saya selalu menyebutkan pemimpin kita Bapak Jokowi dan keluarga sehat dan sukses. Dan saudara tahu hasilnya? Pemilu kemarin anaknya jadi wakil presiden. Nggak ada yang duga kan?
Orang juga nggak merasa mungkin ya. Iya kan? Iya kan? Itu kan selalu saya doakan. Doakan Bapak Jokowi beserta istri, anak, mantu, cucu, berkati semuanya sukses. Dan Tuhan menjawabkan sukses. Doa kita juga untuk Ratu Plaza, ramai dikunjungin orang karena kita meninggikan nama Tuhan. Terbukti juga dijawab Tuhan. Sampai saya juga ke toilet, sampai penuh sesak, sampai saya nggak tahu. Iya. Biasanya gampang aja tuh, cek, kosong soalnya kan, nggak ada orang. Sekarang penuh banget, sampai nabrak-nabrak orang. Bukan luar biasa kan? Makanya bagi kita juga, pokoknya carilah Tuhan. Jangan cari uang di gereja. Betul. Cari Tuhan. Amin. Iya, cari Tuhan. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan. Itu pengalaman saya, benar Bapak Ibu. Seperti saya dulu waktu masih di gereja lama, saya adalah sekretaris Bapak Gembala. Kalau mencari uang sebenarnya ada kesempatan, tapi saya nggak akan nyari uang. Iya, bahkan nyari jodoh juga enggak. Padahal sebenarnya banyak juga yang tertarik, ada orang nawar-nawarkan putrinya ya Bapak. Tapi saya enggak. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyediakan. Amin. Malah pendeta-pendeta ring satunya Bapak Pariaji itu yang menawarkan perempuan untuk menjadi jodoh saya. Ya di dalam Matius juga tahu kan, Matius 6 jelas Tuhan berkata, iya Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Iya, jangan seperti orang dunia mencari segalanya. Iya, Tuhan tahu, sama seperti saudara juga. Saudara tahu apa kebutuhan anak saudara kan? Tahu. Iya tahu. Karena itulah bagi kita juga, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Maka carilah Tuhan. Iya, jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Itu semua nanti akan ditambahkan. Seperti gereja inilah kita lihat Bapak Ibu. Iya, Tuhan memakai kita luar biasa sekarang ya. Doa-doa kita juga dijawab Tuhan. Ya kan? Iya. Sama juga seperti dulu saya masih di gereja lama juga sama. Saya juga mendoakan orang banyak sekali yang sakit kanker. Ada ratusan orang bisa sembuh. Iya, karena saya nggak nyari uang di gereja. Saya pokoknya ninggikan Tuhan aja dalam khotbah-khotbah saya. Demikian juga ratusan ibu mandul juga bisa mengalami mujizat, bisa punya anak. Karena itulah bagi kita hari ini, cari saja Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Saudara nggak perlu khawatir tentang kebutuhan. Saudara nggak perlu khawatir. Bapak kita yang di surga tahu dan pasti menyediakannya bagi kita. Amin. Ya, tapi saudara motivasinya harus benar dulu. Iya, harus benar dulu. Jangan apa-apa duit. Iya, benar Bapak Ibu. Dan saya sudah mempraktekkannya dan saya sudah mengalaminya. Ya, saudara tahu kan? Perbaiki motivasi kita di dalam gereja, di dalam pelayanan. Layani saja Tuhan kita. Maka semuanya akan ditambahkan. Saudara nggak perlu khawatir. Iya, tentang hidup saudara. Burung pipit saja tadi kata Pak Samuel dipelihara Tuhan. Itu burung pipit itu burung yang termurah di Israel. Itu saja dipelihara Tuhan. Rambut di kepala kita satu helai pun tidak jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu ingin menggambarkan bahwa Tuhan itu tahu tentang kebutuhan kita dan Tuhan peduli dan Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Tapi hari ini mari perbaiki motivasi kita agar semuanya Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya, sekarang kita memberikan persembahan. Lanjut Ibu. Wah, luar biasa. Iya. Daerahnya daerah elite Pak. Kalau elit singkatannya ekonomi sulit ya. Harusnya elite itu namanya elite Pak nama ini. Kalau elite ekonomi sulit, sama aja. Ya, kita akan menyiapkan persembahan. Persembahan tidak pernah bicara tentang jumlah, persembahan bicara tentang hati yang sukacita saat memberi. Itu yang Tuhan lihat. Nanti setelah
memberikan persembahan, masuk kantongnya, berdiri, kita menari buat Tuhan Allah kita. Ya, seperti gembala kita yang bersuka cita sampai nangis. Saya sampai di pojok mau ikut nangis, malu pendeta dari depan kan kelihatan ya. Tapi luar biasa ya. Mau pimpin doa atau doa? Silakan. Baik, kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak atas malam hari ini, atas sesi hari ini. Kami percaya Bapak, Engkau tahu lebih daripada apa yang kami pikirkan Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau Allah yang senantiasa menyediakan, Jehovah Jireh. Sekarang kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayananmu tempat ini Bapak. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari yang bertugas saya persilakan. Bak urapan di kepala. Bak urapan di kepala. Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Makurapan di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Amin. Silakan duduk. Kita akan menyaksikan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta.
Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda semua kembali hadir dalam ibadah Minggu 9 Juni 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Yoel Betakore. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta John Chandra. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Mount Hermon Church punya program baru sepanjang bulan Juni sampai Juli. Pertama, lomba khotbah dengan periode lomba 2 Juni sampai 28 Juli 2024. Bagi Anda yang berminat, silakan menghubungi nomor admin. Yang kedua adalah khotbah tematik. Tanggal 2 Juni temanya adalah Kristen Progresif. Tanggal 9 Juni tentang persepuluhan, tanggal 16 Juni tentang worship leader, tanggal 23 Juni tentang LGBT, dan tanggal 30 Juni tentang penginjilan via medsos. Kuis berhadiah masih berlangsung. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 2 Juni 2024, sesi 3 jam 15.30 yang dilayani oleh Pendeta Yeri Patina Sarani. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Kedua, apa judul khotbah pada ibadah Minggu 9 Juni 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah spesial ini, ibadah pujian penyembahan, ibadah praise and worship ini Tuhan. Pakai semakin heran Pastor Lovely dan juga Pak Samuel Tuhan, agar pelayanan mereka berdua semakin heran dan dahsyat. Berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu atas gereja ini. Gereja ini pelayanannya semakin heran dan dahsyat Engkau pakai Tuhan. Pelayanan menjangkau banyak orang dan juga doa-doa kami Tuhan jawab Tuhan. Sehingga mall ini yang dulu sangat sepi, tidak ada mobil, sekarang tidak ada parkir mobil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bahkan juga jalan juga penuh sesak sehingga kita bisa tabrakan-tabrakan dengan orang lain. Padahal sebelumnya kita bisa berjalan dengan leluasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan telah menjawab doa kami untuk menunjukkan bahwa kehadiran gereja di mana Tuhan Yesus ditinggikan, maka Tuhan Yesus akan menarik banyak orang untuk datang.
Itu akan membuktikan bagi kita, membuka mata kita. Hal yang sama juga, cari Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, maka berkat akan datang kepada kita. Kita tidak perlu mencari berkat, berkat yang akan mencari kita. Kenapa? Karena Yesus yang kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir. Berkati setiap kami yang hadir Tuhan. Berikan kami kesehatan yang sempurna. Semuanya sehat, semuanya bisa beraktivitas, semuanya bisa bekerja produktif. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Joni dan keluarga. Beliau sekarang adalah pemimpin dalam keluarga besar Onggo. Anak tertua laki-laki Tuhan. Mungkin sekarang banyak tuntutan, banyak permintaan dari pihak keluarga si A, si B, si C Tuhan. Berikan kekuatan kepada Pak Joni dan Ibu Lydia. Berikan mereka hati yang bijaksana, wisdom Tuhan. Dan juga kesabaran dan juga kemurahan hati. Agar keluarga besarnya yang beliau sebagai yang dituakan bisa memimpin, bisa memberikan kebahagiaan. Minimal tidak ada yang cekcok Tuhan. Minimal tidak ada yang ribut secara hukum Tuhan. Agar mereka Tuhan bisa menjadi kesaksian bahwa ketika mereka hidup di dalam Tuhan Yesus, di situ ada kasih, di situ ada berkat, di situ ada kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, Presiden kami Bapak Jokowi yang sekitar 4-5 bulan lagi akan berakhir tugasnya. Pakai beliau semakin heran dan dahsyat. Berkati beliau, istrinya, anaknya, mantunya, cucunya. Semuanya Tuhan sehat. Semuanya berhasil. Apapun yang mereka rencanakan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para anggota menteri. Berkati juga semua program-program. Juga anggota dewan. Berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan akhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa ngikuti di layar TV. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktumu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktumu. Kebenaran-Mu